Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan analisis yuridis pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia tinjau dari segi UNCLOS tahun 1982. Di sini kita menjelaskan Marine Scientific Research atau yang lebih dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan, diantaranya pertama yaitu physical oceanography, yakni studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. Kemudian yang kedua, chemical oceanography atau merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. Kemudian yang ketiga, marine biologi, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh berkembang di laut. Dan kemudian yang keempat, marine geologi, ialah suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudera beserta kandungan yang terkandung di dalamnya. Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan diatur secara tegas di dalam UNCLOS tahun 1982. Kemudian landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada bab 12 yang mana dimulai dengan pasal 238 yang berketentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak orang lain, negara lain maksudnya. Kemudian prinsip tetangga yang baik sangatlah tetap dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut, yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai dapat merugikan hak negara lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmu kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240, telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya yaitu penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai, wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama, misalnya saja laut bebas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang tergantung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia. Ketentuan kerjasama ini telah diatur pada pasal 242 yang menekankan pada sebuah konsep kerjasama yang berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama. Pada pasal 243 menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian dilanjut pada pasal 244 menentukan di mana nantinya informasi yang ada terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut. Aspek penting lainnya yang tercantum di dalam UNCLOS tahun 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan, yaitu mengenai
instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, pada pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah atau kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorialnya sendiri. Kemudian yang menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut secara tegas pada pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenankan siapa yang mengganggu aktivitas yang ada terhadap rute pelayaran internasional. Mengingat bahwa bila mana merujuk pada pasal 260 tersirat, diperbolehkan yang menetapkan zona aman sekitar keberadaan instalasi atau peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Selain itu, mengacu pada pasal 262 menyiratkan bahwa instalasi atau peralatan digunakan harus berisi identitas atau sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk negara atau organisasi internasional, yang mana yang memilikinya dan yang dibubuhi pula tanpa peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang, sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan itu. Kemudian, jika suatu aturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atau kelalaian. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap perbuatannya. Dalam UNCLOS tahun 1982, terdapat aturan sanksi bila mana terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Disebutkan pada pasal 263 di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukannya sesuai dengan aturan konvensi, dan bila mana nyatanya bertentangan maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitian tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Sebagai konvensi hukum internasional, UNCLOS 1982 telah menertibkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Kemudian kita melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia, tepatnya pada pasal 1 huruf D yang mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah, khususnya di landasan kontinen. Lebih lanjut, pada pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyelidikan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua, pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, sedikit tidaknya membahas lebih luas perihal izin dan diadakannya kegiatan tersebut. Tepatnya pada pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dilakukan atas izin dari pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan persyaratan yang ada. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur pula mengenai penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan sebagian sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Merujuk pada pasal 42 secara inti menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta ramah lingkungan bagi wilayah pesisir dan pulau kecil yang tidak mengesampingkan tradisi budaya. Lanjut, pada pasal 43 menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, melainkan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, bahwa perseorangan memiliki hak yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Undang-Undang RI Nomor
45 tahun 2009 tentang perikanan dapat kita jumpai pada bab ke-8, yaitu mengenai penelitian dan pengembangan perikanan. Pada pasal 52 undang-undang ini mengatur mengenai hak pemerintah dalam melakukan penelitian ilmiah kelautan. Pada pasal 53 menerangkan bahwa pemerintah memberikan izin kepada siapa saja yang melakukan penelitian tersebut, sama halnya dengan pasal 43 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 54 menyangkut perihal ketentuan hasil dari sebuah penelitian ilmiah tersebut, serta lebih lanjut pada pasal 55 mengatur mengenai syarat-syarat bagi orang atau badan asing yang melakukan penelitian ilmiah di wilayah Indonesia, khususnya berhubungan dengan kegiatan perikanan. UNCLOS tahun 1982, Peraturan Perundang-undangan Indonesia belum memuat ketentuan-ketentuan yang salah satunya terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan. Pada pembahasan ini, sebagian besar negara yang melakukan penelitian kelautan yaitu termasuk ke dalam kategori negara maju. Faktanya, negara maju lebih berperan dalam mengatur penelitian ilmiah kelautan dan tidak menutup kemungkinan timbulnya kecurigaan dari negara berkembang. Misalnya di mana kapal-kapal riset anjungan itu justru sebagai kegiatan mata-mata. Hal ini sebagai kegiatan dengan tujuan damai, maka dari itu perlu dicantumkan prinsip-prinsip pada aturan konvensi ke dalam aturan perundang-undangan yang ada sebagai bentuk kesadaran dalam melindungi dan melestarikan sektor kelautan. Ketentuan lainnya yang belum diatur secara jelas pada peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu terkait kerjasama internasional dalam hal meningkatkan pengetahuan ilmiah terkait lingkungan laut. Sudah sewajibnya setiap negara maupun organisasi internasional melakukan kerjasama secara damai. Kemudian, ketentuan terakhir yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah berkenaan dengan ketentuan sanksi yang dapat diberikan bagi oknum yang melanggar aturan yang menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Merujuk pada peraturan pemerintah RI nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing hanya mengatur terkait ketentuan sanksi bagi orang atau badan asing yang melanggar aturan dalam menjalankan risetnya yang berupa teguran lisan maupun tertulis, serta pemberhentian sementara atau izin dari kegiatan penelitian dapat dicabut selamanya seharusnya. Seharusnya pemerintah Indonesia dapat menerapkan aturan yang lebih daripada itu, misalnya saja membayar ganti kerugian seperti yang tercantum pada aturan konvensi, mengingat bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk berkewajiban dalam menjalankan amanah yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kesimpulan, pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia dapat dinyatakan belum sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan. Tidak perlu memuat adanya kerjasama internasional, baik antara negara maupun organisasi internasional, dan aturan tentang peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut terkait tanggung jawab dan ganti kerugian. Saran kepada pemerintah agar merumuskan suatu undang-undangan khusus yang mengatur perihal penelitian ilmiah kelautan
atau ketentuan yang belum diatur secara jelas agar dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga terjalinnya sinkronisasi terhadap aturan yang telah berlaku di antaranya hukum nasional dengan hukum internasional. Baik, sampai di sini penjelasan tentang analisis yuridis pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia ditinjau dari segi UNCLOS tahun 1982.